Um, Mungkin untuk yang pertama, saya mau bertanya, ini uh, sejak Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Comprehensive Partnership Oktober 2010 yang lalu, hubungan Indonesia dan Amerika kan semakin dekat, Pak ya. Lalu kemudian apa yang menjadi prioritas Bapak untuk lebih mempererat lagi mungkin ya hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat? Betul itu, sejak ditandatanganinya perjanjian komprehensif partnership atau kemitraan komprehensif, hubungan kedua negara itu mencapai satu titik yang belum pernah tercapai sebelumnya ya. Sektor-sektor kerjasamanya juga komprehensif. Nah, tugas kita semua termasuk KBRI adalah mencapai tujuan-tujuan dan potensi yang secara real ada, ya, secara real ada dengan terus mengedepankan kepentingan nasional kita ya di Amerika ini yang tadi secara real ada banyak tuh ya target-target yang sudah ditentukan kedua pemimpin itu harus kita capai. KBRI akan jadi ujung tombak untuk berkontribusi dalam mencapai target-target itu. Di samping itu hubungannya juga dengan Amerika ini bukan cuma hubungan bilateral aja, kita coba go beyond bilateral, hubungan kemitraan di tingkat regional dan di tingkat multilateral. Ya, ini juga terus kita perkuat. Jadi memang setelah penandatanganan komprehensif partnership ini ada peluang yang secara real bisa kita identifikasi di berbagai bidang. Ini yang lagi kami kejar terus, Mas Nanang, dengan prioritas yang tajam. Ya, kalau boleh dikasih contoh-contoh program-program rancangan dari Bapak yang akan dilaksanakan ke depan selama masa jabatan Bapak? Ada beberapa hal ya, dalam waktu dekat sudah dicanangkan target perdagangan harus 30 miliar dolar tuh dalam tahun 2015. Okay. Sekarang kita sekitar 27,4 atau 0,5 persisnya ya miliar dolar. Ini perdagangan dari Indonesia ke Amerika dan Amerika ke Indonesia begitu maksudnya Pak? Iya, volume perdagangan bilateral ya. Oke. Dan ini Amerika sendiri sudah komited akan menjadikan Indonesia sebagai mitra dagangnya yang penting. Ini target yang memang tidak mudah, tapi saya kira bisa kita upayakan dengan menggerakkan seluruh mekanisme dan yang ada di sini ya untuk mencapai target itu. Lantas student, mahasiswa, kedua pemimpin sepakat kalau bisa jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Amerika ini bertambahlah ya sekitar menjadi 14.000. Ini juga bukan target yang mudah. Sekarang cuma ada 7.070-an sekian lah ya yang ada di Amerika ini. Kenapa? Dulu ada persepsi kan dapat visa ke sini nggak mudah tuh. Walaupun sekarang Pak Dubes Amerika di Jakarta sudah bilang sama saya Pak Robert Blake, visa kita sekarang nggak ada masalah, kan kita speed up. Ya, itu satu yang saya kira berkontribusi. Kenapa kok mahasiswa kita nggak sebanyak tahun-tahun sebelumnya ya. Terus persaingan dari negara lain, di Australia, di Inggris, yang biaya juga masa belajarnya kan lebih pendek tuh dibanding di Amerika ya. Iya Pak. Jadi hal-hal itu saya kira juga ikut berkontribusi kepada belum kembalinya jumlah mahasiswa kita yang belajar di Amerika. Itu juga akan jadi salah satu prioritas kami di sini untuk mendorong bertambahnya jumlah mahasiswa kita yang ke sini. Sebaliknya juga begitu. Kita akan mendorong supaya jumlah mahasiswa Amerika yang ke Indonesia juga bertambah. Ya, untuk itu kami di sini bekerja sama dengan berbagai universitas di Jakarta mencoba meningkatkan kerjasama antar universitas untuk mengembangkan program-program yang kompatibel gitu loh. Okay. Ya, sehingga kreditnya yang didapat mahasiswa Amerika di Indonesia bisa dikonvert ke sini. Itu semua lagi di pipeline tuh Mas Anang tuh. Ya. Oh, oke. Kalau boleh kembali lagi ke program dagang nih Pak ya. Kira-kira sektor apa yang sedang menjadi fokus untuk dagang? Maksudnya kan komoditas ekspor Indonesia ataupun komoditas ekspor Amerika ke Indonesia atau dari Indonesia ekspor ke Amerika yang sedang difokus di sektor dagang apa Pak?
sementara ini kan komoditi utama kita di sini komoditi based product ya. Mas Nanang ya, sebagian besar seperti itu ya, masih ya komoditas ekspor kita sama pakaian lah, walau pakaian dan alas kaki. Walaupun pakaian ini kita tidak segmen market kita tuh akan kita arahkan ke pakaian yang punya nilai tambah tinggi ya. Yang punya nilai tambah tinggi, jadi bukan lagi yang produksi massal seperti baju yang kayak zaman dulu, karena negara-negara lain sekarang kayaknya lebih masif tuh masuk sini. Kita mulai positioning ke produk-produk fashion lah gitu ya, tapi tetap masih commodity based product yang kita lagi mengembangkan juga produk-produk lain kayak kopi ya, kami lagi gencar tuh promosikan kopi juga yang dengan kualitas tinggi, bukan kopi yang seperti diproduksi Brazil atau Kolombia ya. Kopi luwak sudah mulai dapat perhatian, dan beberapa kopi kualitas tinggi yang sudah mulai mendapat perhatian di sini. Oke, kalau dagang berarti itu bekerja sama dengan ini ya Pak ya, Kementerian Perdagangan juga ya? Kementerian Perdagangan, kementerian terkait lainnya juga ya. Di sini ada atas perdagangan tuh kami berkolaborasi tuh. Iya. Ya. Oke, kalau misalkan dari Bapak kan menggantikan ini ya, Bapak Dino Patijalal ya. Dari program Pak Dino sendiri ada yang dilanjutkan atau tidak Pak? Atau sudah selesai dari programnya Pak Dino? Ini program itu semua tuh berkelanjutan Mas Nana ya. Jadi tugas saya di sini ada sebetulnya kalau kita kelompokkan ada 3, melanjutkan program-program yang baik yang memang sudah ada ya. Terus kita lanjutkan, kita dorong seperti pengenalan budaya misalnya. Pak Dino kan waktu itu bikin angklung tuh ya. Iya betul. Ingat, yang di National Monument tuh kan? Iya, yang rekor itu ya, memecahkan rekor. Setelah Big Bang gitu, boom, itu kan nggak berhenti di situ. Tujuan akhirnya kan bukan cuma sekedar dicatat di Guinness Book of Record kan, tapi terus kan kita masuk. Sekarang angklung udah kita coba masuk di kurikulum beberapa sekolah, ya. Kita akan coba sebarluaskan ini angklung terus supaya momentumnya nggak hilang. Itu salah satu contoh program-program yang baik yang kita terus dorong. Terus penguatan kerjasama kita dengan Kongres. Itu juga kami lagi kejar terus, dalam artian pada bulan November tahun 2013 kemarin Pak Dino kan setelah meluncurkan kembali Kaukus Indonesia di Kongres ya. Itu inisiatif yang baik tuh. Nah, tugas saya sekarang mencoba menjelaskan ke masing-masing anggota Kongres ini apa sih arti penting Indonesia buat mereka. Indonesia itu matters buat Amerika loh, bukan cuma Amerika matters buat Indonesia, itu loh. Jadi lihat kaitannya ya Mas Nanang ya, apa yang dilakukan Pak Dino dan apa yang sekarang kita kejar. Jadi saya kalau katakan kemarin ke Seattle, saya ketemu dengan Kongresmen Adam Smith di sana. Saya tunjukin statistiknya, arti pentingnya Indonesia buat perekonomian State of Washington. Itu loh. Jadi Indonesia itu matters buat State of Washington. Ya. Kenapa kok sasaran kita ke antara lain anggota Kongres? Karena anggota Kongres ini penting dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi kami ingin mereka mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai Indonesia. Itu ya, itu beberapa contoh kita program-program yang berkelanjutan. Nah, yang katakanlah hal yang lain lagi sedang kami kembangkan. Kami juga memberi prioritas ke ekonomi kreatif. Iya. Nanti sekalian menjawab soal kuliner. Kami menganggap kuliner ini penting sebagai bagian dari promosi Indonesia. Promosi Indonesia nanti ujungnya adalah ekonomi, Mas Ana. Betul. Itu stepping stone untuk ke arah strategik objektif kita, ya. Kuliner. Why kuliner? Kuliner itu promosi efektif tuh. Dan juga ujungnya nanti banyak nilai keekonomiannya kan. Indonesia itu negara yang luar biasa kaya budayanya, dan itu terrefleksi semua di antara lain di makanan. Jadi makanan, the way we look at it is not only a food, it's a piece of culture, kaya. Makanan dari daerah tertentu itu merefleksikan kebudayaan dari daerah tersebut. Stratford menjadikan ini jadi kurikulumnya seperti yang Mas Nanang tahu ya. Iya betul Pak, iya itu dia. Sekarang itu menjadi salah satu juga pertanyaan dari kami gitu. Gimana tuh Pak? Menanggapi
apresiasi dari universitas yang termasuk terkenal sekali ya, sudah melegenda ya itu ya. Ya, kalau untuk kuliner tidak. Dan itu udah di kurikulumnya, bahkan September nanti. Mereka minta chef kita datang untuk menjadi untuk memberi training untuk trainers. Oh gitu Pak ya? Biaya semua itu, mereka biaya semua. Bahkan besoknya di Washington, di Pennsylvania Avenue itu akan ada yang namanya Battle of Barbecue tuh kalau nggak salah ya. Oh ya? Dari Stratford ini akan datang, chefnya 2, dia akan mempresentasikan antara lain Indonesian Style Chicken Satay. Oh iya, waduh kayaknya. Dan satu lagi salad dengan dressing Indonesia. Maksudnya dressing Indonesia itu asinan. Karena dulu asinan. Kita asinan tuh. Oh oke. Okay. Kemarin acara talk show di channel apa? Mohon maaf saya nanya. Fox 7 dan Channel News. Nah, di Fox 7 dan Channel News itu dua chef ini mengadakan talk show dan dia bilang dia akan mempresentasikan di acara Battle of Barbecue besok tuh Indonesian Style Chicken Satay dan salad dengan Indonesian dressing. Ya. Dan ujungnya lagi kami akan bekerja sama dengan beberapa pihak di sini. Ujungnya lagi nanti ya kami akan mencoba mendorong berbagai pihak untuk supaya ada restoran-restoran Indonesia yang mungkin kita coba angkat kelasnya ke kelas fine dining karena makanan Indonesia, kuliner Indonesia sangat pantas untuk mendapat penghargaan seperti itu Mas Nanang. Oke. Kalau itu kan tadi dari segi Bapak dari mewakili KBRI untuk ke Amerika. Kalau untuk masyarakat Indonesia yang ada di Amerika sendiri, kalau kita sekarang punya term yaitu diaspora Indonesia yang ada di Amerika, ada program-program yang Bapak untuk mendukung program-program Bapak yang tadi untuk ke Amerika ya. Untuk diasporanya sendiri apa yang Bapak rencanakan untuk masyarakatnya gitu? Ini di era diplomasi modern ini yang melakukan diplomasi itu bukan cuman kantor-kantor pemerintah di luar negeri, KBRI atau konsulat jenderal dengan diplomatnya, tapi diplomasi sekarang kan diplomasi total nih Mas Nanang ya, diplomasi jalur kedua, jalur ketiga. Diaspora ini menurut saya bisa melakukan kegiatan diplomasi yang juga efektif. Kalau ngomongin diaspora nih Pak, kita ada isu yang cukup selalu hangat ya. Kebetulan mungkin ini saya bisa rephrase pertanyaan yang sudah kita siapkan. Kan banyak sekali undocumented ya, dan ini isu yang setiap kali sangat hangat dan selalu kita pertanyakan kepada perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di Amerika. Untuk undocumented people, terutama yang warga negara Indonesia, apa peranan KBRI untuk melindungi mereka supaya mereka tetap bisa tenang berada di Amerika, atau misalkan just in case mereka akhirnya tertangkap oleh INS dan dideportasi atau dipersilakan untuk keluar dari Amerika, itu bagaimana peran KBRI untuk undocumented Indonesian gitu maksudnya? Ini pertama saya ingin tegaskan, salah satu prioritas kami, KBRI dan seluruh KJRI di Amerika ini, perlindungan warga negara Indonesia itu prioritasnya tinggi. Saya nggak ingin membedakan documented atau undocumented. Sepanjang itu orang Indonesia, kita akan prioritaskan pelindungannya. Ya, kalau ada masalah, kita ingin pastikan mereka dapat perlindungan hukum sebagaimana diatur oleh undang-undang sini, dan kita juga ya. Kalau dia yang pelakunya, kita pastikan apakah dia dapat pengacara yang baik dari pemerintah sini, kita adakan pendampingan. Kalau itu korbannya, kita kasih shelter. Kami akan kerjasama dengan berbagai pihak penegak hukum di sini dan juga di Jakarta. Kita pastikan hak-haknya semua dipenuhi. Jadi in short, kantor-kantor perwakilan Republik Indonesia di Amerika ini menempatkan perlindungan warga negara itu tinggi. Ya, I can assure you kalau kita tahu yang teman-teman undocumented ini kan susah nih datanya nih masalah ini. Problem dulu kan seperti itu, ya. Tapi kami ingin sampaikan kalau ada masalah, I can assure you dimanapun dia berada akan kita jangkau.
Oke, begitu. Oke, kalau ini kan ini yang terakhir Pak ya. Topik kita yang terakhir adalah sebentar lagi ini kan akan eh, terjadi sebuah perubahan yang besar di Republik Indonesia, berkesinambungan dengan pemilihan presiden baru dan juga akan mengefek dengan kabinet, dengan menteri-menteri baru, termasuk mungkin menteri luar negerinya mungkin masih sama, mungkin diganti, perdagangan dan itu semua biasanya kita lihat dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, setiap kali ada perubahan pemimpin ataupun menteri, presiden, itu akan terjadi perubahan policy. Bagaimana KBRI dalam hal ini mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut? Nanti kalau presidennya Jokowi bagaimana, kalau presidennya Pak Prabowo bagaimana, kalau menteri luar negerinya ganti bagaimana, gitu loh Pak maksudnya. Ini Mas Nana, perubahan pastinya lah itu bagian dari keniscayaan kehidupan kita tuh, perubahan, dan kita harusnya memang berubah terus, tapi berubahnya kan harapannya ke arah yang lebih maju nih. Betul Pak. KBRI itu kan kantor-kantor perwakilan kita, tugas utamanya adalah untuk perjuangkan kepentingan Indonesia. Ya, kalau di sini ya berarti di negara sini. Artinya apapun yang akan jadi kebijakan dan keputusan prioritas-prioritas nasional kita, kami akan laksanakan di sini dengan baik. Tapi mungkin secara umum saya bisa kasih gambaran gini. Indonesia sekarang, ya Indonesia yang sudah matang sekali demokrasinya. Ini kita buktikan lagi di pemilu legislatif kemarin, ya. Suatu kegiatan yang apa itu? Satu kegiatan exercise dari penguatan demokrasi yang nggak kecil loh itu. Betul Pak. Pemilu kita tuh pemilu kedua terbesar di dunia yang satu hari ya, setelah Amerika. Ya. Kalau India kan besar, tapi kan berapa hari tuh? 4-5 hari tuh. Kalau pemilu hari kita. Jadi itu buktikan lagi bahwa demokrasi kita sudah matang. Institusi-institusi demokratis kita sudah kuat, ya. Sudah kuat. Masyarakat kita sudah semakin dewasa dalam menyikapi ini. Jadi saya kok lihat fundamental dasar kita kok rasanya kebutuhan kita untuk terus kita perkuat ke depan. Perubahan pasti akan ada. Seperti yang saya bilang, perubahan bagian dari keniscayaan dalam kehidupan ini, dan tentunya perubahan ke arah perbaikan ya. Oke, kalau begitu itu pertanyaan semua dari kami sudah selesai. Terima kasih ya Pak untuk kesempatannya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu nih, bisa ngobrol-ngobrol yang lebih luas, lebih enak ya. Oke Pak, terima kasih ya. Terima kasih Pak, selamat bertugas ya Pak. Nanti sampai ketemu lagi ya.